once again. Di hadapan pemimpin Aceh, Soekarno pernah berjanji memberi kebebasan kepada rakyat tanah Rencong itu untuk menjalankan syariat Islam. Sebagai upaya untuk memperkuat perlawanan terhadap Belanda, pada Juni 1948, Presiden Soekarno melakukan muhibah ke Aceh. Soekarno disambut gembira oleh rakyat Aceh dan didapuk sebagai pemimpin oleh para tokoh setempat. Dalam sebuah pertemuan dengan Tengku Daud Bereh, Soekarno berharap agar tokoh terkemuka Aceh itu mengajak rakyatnya dalam perjuangan melawan Belanda. Daud Bereh menyambut ajakan Soekarno dengan senang hati. Dia menyatakan sanggup memenuhi permintaan tersebut asal perang dikobarkan adalah perang sabil, perang untuk menegakkan agama Allah. Sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang tersebut, maka kami berarti mati syahid, ujar Daud Bereh dalam kisah kembalinya Tengku Muhammad Daud Bereh ke pangkuan Republik Indonesia. Soekarno mengiyakan permintaan Daud Bereh. Dia mengajukan permohonan kedua bahwa apabila perang telah selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Permintaan ini juga dikabulkan oleh Soekarno. Hal itu tak usah kakak bimbang. Kakak adalah panggilan Soekarno untuk Daud Bereh. Soekarno menyatakan, hal itu tak usah kakak bimbang atau khawatir, sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam, kata Soekarno. Tapi maafkan saya, Saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan sesuatu, kata ketentuan dari Saudara Presiden, ujar Daud Bereh. Baiklah kalau demikian, saya setuju permintaan kakak itu, ujar Soekarno. Alhamdulillah, atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan Saudara Presiden. Kami mohon, sudilah kiranya Saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini, kata Daud Bereh seraya menyodorkan selembar kertas kepada Soekarno. Alih-alih menyambut kertas itu, Soekarno malah terisak-isak dan lantas berkata pelan, "Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden kalau tidak dipercaya." Bukan kami tidak percaya, Saudara Presiden, akan tetapi hanya sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak berperang, jawab Daud Bereh. Seraya menyeka air matanya, Soekarno berkata, "Wallah, billah, kepada rakyat Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan wallah, saya akan mempergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu?" kata Soekarno kepada Daud Bereh. Lalu Daud Bereh menjawab, "Saya tidak ragu lagi, Saudara Presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Saudara Presiden," ujar Daud Bereh. Mendengar janji tersebut, tokoh-tokoh Aceh semakin mempercayai Soekarno. Soekarno dipersilahkan menyebut kebutuhan urgen dan pemerintah. Alangkah baiknya jika Indonesia mempunyai kapal untuk membuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antara pulau dan pulau, kata Soekarno. Rakyat Aceh merongoh saku dan mencopot perhiasan yang ada di tubuh mereka. Begitu tingginya semangat perjuangan rakyat Aceh. Hingga konon antrian para donatur, baik orang kaya maupun rakyat biasa, di beberapa masjid
dan pusat pemerintahan Kota Raja, sekarang menjadi Kota Banda Aceh. Menjadi panjangnya sampai ratusan meter. Beberapa jam kemudian terkumpullah dana sebesar $120.000 ditambah 20 kg emas. Dengan modal tersebut, Indonesia membeli RI-001 ataupun Selawah Gunung Emas, pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia, sumbangan dari masyarakat Aceh.